Shalom, selamat pagi dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali belajar firman Tuhan yang mengenai jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan kita sekarang ini tidak jauh bedanya dengan keadaan bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi situasi kita saat ini hampir persis, hampir sama. Mungkin sama. Karena waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka juga tidak bisa berjual beli, tidak bisa bekerja. Maka secara otomatis mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan itu, saudaraku, adalah suatu perjalanan yang mengandung ujian atau cobaan. Ya. Kenapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena Tuhan tidak mau bangsa Israel di tanah Kanaan, di satu tanah perjanjian dengan mental Mesir, dengan moral Mesir. Tuhan tidak mau demikian. Tetapi Tuhan menghendaki mereka ada di tanah perjanjian dengan mental kerajaan, dengan moral kerajaan. Itulah sebabnya saudaraku, di dalam perjalanan mereka diuji oleh Tuhan. Namun dalam perjalanan itu, saudara, sebagian dari bangsa Israel itu berubah hati, berubah sikap terhadap Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya jemaat GAB Harvest City, kita tidak tahu kapan masa berdiam di rumah ini berakhir. Yang pasti selama virus corona ini belum berakhir, maka kita pun akan tetap di rumah. Itu sudah pasti. Nah, situasi yang kita alami ini, saudaraku, hampir sama dengan bangsa Israel. Bedanya kita di rumah, mereka di padang gurun. Tapi sama, kita di rumah juga, kita nggak bisa kerja untuk mendapatkan uang. Kalaupun kita punya uang, kita juga nggak bisa beli apa-apa. Sama juga dengan bangsa Israel, mereka keluar dari tanah Mesir membawa uang yang banyak, tapi nggak bisa mengelola uang itu, tidak juga bisa membelikan uang itu. Dan mereka hanya benar-benar mengandalkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, sebagian dari bangsa Israel itu secara mental tidak siap, sehingga mereka mulai bersungut-sungut dan mulai mencobai Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil di dalam, yang pertama kita lihat di dalam kitab Bilangan. Bilangan. Kitab Bilangan. Ulangan. Bukan bilangan, tapi ulangan.
Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-16. Ulangan ayatnya yang pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-16, di mana ayat ini dicatat bangsa Israel mencobai Tuhan. Ya, seperti apa bangsa Israel mencobai Tuhan? Dan apa akibatnya ketika mereka mencobai Tuhan? Ini yang kita mau belajar hari ini, supaya kita ini benar-benar beriman, percaya kepada Tuhan, tapi penuh dengan hikmah, tidak mencobai Tuhan, ya. Karena akibat dari mencobai itu sangat fatal. Ya, kita baca di dalam kitab Ulangan ayat pasalnya yang ke-16. Ayat pasal 6 ayat 16 dikatakan, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa dan di Meriba waktu itu. Ya, kita melihat dulu sejarahnya. Sejarahnya itu terdapat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Haleluya. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mereka mulai bertengkar nih. Dan dengan Musa kata mereka, berikanlah kami air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Ya, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawa juga di tanganmu tongkat yang dipakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, puji Tuhan saudaraku. Bagaimana bangsa Israel mencobai Tuhan di sini? Yang pertama kita melihat yang pada akhirnya bangsa Israel tidak lagi percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Inilah model percayanya Thomas. Lihat dulu baru percaya. Lihat bukti dulu baru percaya. Kalau tidak ada bukti, tidak percaya. Akibatnya mereka bertengkar. Dan itu masuk kategori mencobai Tuhan Allah. Menyalahkan Musa, menyalahkan yang lain, menyalahkan keadaan, bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Sehingga mereka berkata, mengapa kami harus keluar dari tanah Mesir? Daripada kami mati di padang gurun dengan kehausan, lebih baik kami mati di Mesir. Coba saudara bayangkan, mereka lebih pilih mati di Mesir daripada mati di padang gurun. Karena apa? Itu tanda mereka tidak percaya lagi sama Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus jemaat Harvest City dimanapun Anda berada saat ini, mencobai Tuhan yang pertama adalah
melihat bukti. Ya, tidak percaya lagi ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Sehingga akibatnya apa? Mereka menyalahkan Musa sebagai pemimpin mereka. Mereka menyalahkan Musa sebagai kepala negara mereka pada waktu itu. Mereka menyalahkan Musa sebagai pendeta mereka pada waktu itu. Mereka menyalahkan pemimpin tua-tua sidang dan lain sebagainya. Sehingga apa? Tuhan murka kepada bangsa itu. Mereka tidak percaya lagi bahwa Tuhan ada bersama-sama mereka, bahwa Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan itu. Kita melihat akibatnya, ya. Di dalam kita baca di dalam 1 Korintus, Paulus menjelaskan akibat dari mencobai Tuhan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan jangan 1 Korintus 10 ayat 9 dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ya, itu kejadiannya di dalam Bilangan pasalnya yang ke 21 ayat 5 sampai 6. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa. Nah, lihat. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, tidak ada makanan, hambar. Ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka, sehingga banyak dari mereka, dari orang Israel, mati dipagut ular. Saudara lihat, ternyata Tuhan bisa menciptakan ular dengan seketika. Oleh karena mereka mencobai Tuhan, menyalahkan Tuhan, dan menuntut bukti, menyalahkan Musa, dan tidak bersyukur lagi, tidak menerima kenyataan yang mereka alami. Sementara Tuhan punya rencana yang besar, punya rencana yang luar biasa, di mana mereka dijanjikan satu tanah perjanjian, di mana mereka hidup bersama dengan Tuhan di sana dan menikmati hasil tanah. Tetapi mereka tidak sampai ke situ. Dikatakan di dalam ayat ini, sebagian dari bangsa itu dipagut ular. Siapa yang dipagut ular? Adalah orang-orang yang mencobai Tuhan. Orang-orang yang bertengkar dengan Musa. Orang-orang yang menyalahkan Tuhan dan menyalahkan Musa. Merekalah yang dipagut ular sehingga mereka mati. Itulah yang pertama kita lihat, sebab dan akibat dari mencobai Tuhan. Karena itu saudaraku, jemaat Tuhan di Harvest City dan kita semua yang ada di pastori ini, jangan sampai kita mencobai Tuhan. Jadi mencobai Tuhan di sini adalah tidak lagi percaya ada Tuhan bersama mereka, tidak lagi percaya ada Tuhan menyertai mereka, dan mereka menuntut bukti, ya, lalu bertengkar dengan pemimpin mereka, menyalahkan pemimpin mereka. Itu masuk kategori mencobai Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, kita tinggal di rumah, ya, tidak harus menyalahkan pemerintah, tidak harus menyalahkan siapa-siapa. Percayalah, Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Selama kita di rumah, percayalah, Tuhan yang akan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang penting tetap beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan mereka keluar dari Mesir untuk beribadah. Haleluya. Bukan bertengkar, bukan bersungut-sungut, lalu menyalahkan Tuhan. Akibatnya apa? Mereka nggak dapat berkat, malah mendapatkan malapetaka, dipatok ular. Jangan sampai. Nah, kalau sampai ada jemaat Harvest City, ular masuk ke rumah, berarti rumahmu tidak ada ibadah. Berarti engkau bertengkar suami istri, bertengkar menyalahkan suami,
bertengkar menyalahkan siapa-siapa. Jangan heran nanti ada ular masuk ke rumahmu dan mematok kakimu sehingga engkau mati. Haleluya. Jangan sampai ya. Haleluya saudaraku. Jangan sampai bertengkar. Nanti kaget-kaget ada ular masuk ke rumahmu sehingga engkau dipatok ular, sehingga engkau gak melihat janji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Tetapi firman Tuhan berkata, senantiasa kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sekalipun di situasi yang sulit seperti ini, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah berikutnya saudaraku, kita melihat mendapatkan di dalam perjanjian baru bagaimana kata mencobai Tuhan itu ketika iblis datang mencobai Yesus. Ya, kita dapat lihat di dalam Injil Matius, Injil Lukas, ya. Di situ terdapat di dalam Injil Matius dan juga Injil Lukas mencatat di mana iblis itu saudaraku meminta supaya Yesus menyembah sehingga dia memberikan seluruh harta, ya. Ayat Matius pasal 4 ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, situasi apa Yesus berkata demikian? Ayatnya yang ke-6, lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, kemegahan, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Puji Tuhan. Nah, kategori yang kedua mencobai Tuhan di sini adalah, ya, di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, di mana iblis berkata waktu dia ada di atas bukit, dia disuruh melompat, ya. Nanti ada malaikat yang datang untuk menatang dia, menopang dia sehingga dia tidak jatuh. Nah, Yesus berkata itu masuk kategori mencobai Tuhan. Orang kalau lompat pasti jatuh ke bawah, ya. Ya, kalau jatuh ke bawah pasti mati, ya. Jadi itu hukum alam. Ya, jadi jangan sampai kita mencobai Tuhan dalam hal ini. Jadi kategori yang kedua mencobai Tuhan adalah yaitu melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Itu dia. Melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan dengan alasan percaya Tuhan pasti tolong. Nah, itu masuk kategori mencobai Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti situasi yang terjadi atas bangsa kita ini. Ya. Kita percaya Tuhan, kita percaya. Kita yakin Tuhan menyertai kita, kita yakin Tuhan menyertai kita. Tapi di mana Tuhan menyertai kita? Ketika kita berjalan di jalannya Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan tidak mungkin memerintahkan kita melanggar hukum. Tuhan gak mungkin memerintahkan kita untuk melanggar ketentuan. Tuhan gak mungkin menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang membuat kita melanggar. Itu melanggar ketentuan sama dengan mencobai Tuhan. Melanggar peraturan sama dengan mencobai Tuhan. Karena itu saudaraku, ketentuan, himbauan pemerintah adalah kita tinggal di rumah.
Jangan kemana-mana. Kalau Anda keluar, Anda mungkin berkata, saya percaya Tuhan pasti melindungi saya. Saya akan pergi jalan-jalan ke mall. Saya akan pergi di wisata. Itu sama dengan mencobai Tuhan. Tuh pemerintah berkata, jangan kumpul-kumpul dulu. Tetapi karena saudara berkata, saya percaya, saya yakin Tuhan menyertai, ayo kita kumpul-kumpul. Itu saat masuk kategori mencobai Tuhan. Itu masuk kategori mencobai Tuhan. Dan jangan sampai kita mencobai Tuhan, karena dampaknya itu fatal. Ya, kalau Opung pernah bilang saya tidak menerima tamu, itu sudah benar itu Opung. Ya, apalagi Opung dalam kondisi seperti itu, jangan terima tamu. Kalau perlu tulis di pintu tidak menerima tamu. Biar aman ya. Haleluya. Jadi lebih baik kita dengar-dengaran firman Tuhan berkata daripada korban. Itu kategori mencobai Tuhan. Ada banyak hal yang perlu saya jelaskan tentang mencobai Tuhan. Mungkin engkau punya penyakit yang memungkinkan engkau tidak boleh mengkonsumsi sesuatu, tetapi engkau masih konsumsi dan berkata Tuhan pasti berkati. Itu sama dengan mencobai Tuhan. Amin. Engkau sudah ketahuan darah tinggi, gak boleh makan B2, tapi engkau berkata saya percaya Tuhan pasti berkati makanan ini. Lalu saudara makan selahap-lahapnya. Akibatnya darah tinggi Anda naik, Anda stroke. Itu sama dengan mencobai Tuhan. Kalau dokter sudah katakan jangan konsumsi, udahlah mendingan dengar-dengaran. Lebih baik dengar-dengaran. Jangan makan supaya sehat. Kita percaya. Kita yakin Tuhan berkati, Tuhan yakin kita berkati, Tuhan berkati. Tapi lebih baik dengar-dengaran. Jangan mencobai Tuhan Allah. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Ya, ini contoh-contoh bagaimana kita mencobai Tuhan. Kalau pemerintah sudah himbau kita di rumah, kita tinggal di rumah saja. Ya. Kalau tidak terlalu penting Anda keluar, mendingan di rumah. Ya. Tapi saudara harus keluar, misalnya pergi beli obat, nggak apa-apa itu, aman. Kalau mungkin saudara keluar mau beli makanan, silakan, nggak apa-apa. Tetapi jangan Anda keluar hanya mencari udara segar. Haleluya. Jangan saudara keluar hanya mencari sesuatu yang nggak jelas. Haleluya. Tetapi saudaraku, mendingan kalau saudara keluar, pastikan Anda pergi ke apotik, Anda keluar pergi ke Indomaret untuk beli makanan. Tapi jangan lupa himbauan pemerintah, cuci tangan yang bersih. Haleluya. Cuci tangan yang bersih, mandi langsung. Ya. Haleluya. Ada gangguan sedikit saudara-saudara. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah kita tidak boleh mencobai Tuhan. Kita percaya, tetapi